Halo, perkenalkan nama saya Erlangga Rizky Widianto dengan NRP 502524119 dari kelas Jargon B. Di sini saya akan membuat video demo untuk praktikum final jaringan komputer. Oke, langsung aja di soal pertama menggunakan mode VLSM pembagian subnet. Di sini saya membuat tabel seperti ini. Saya urutkan dari kebutuhan host yang paling banyak sampai yang paling dikit, terus melihat networknya, network ID, terus subnet masknya, terus membuat range host sama keterangan lainnya. Di sini bentuk tree-nya ya. Jadi sini network base-nya 10.144.00/18 dibagi menjadi 19. Nah, 19 ini menjadi subnet. Itu di saya yaitu namanya subnet LAN G2. Terus ini hasil baginya. Ini tidak dipakai, dibagi lagi. Nah, ini LAN G1 ini typo ya. Terus sini dibagi lagi, tidak kepakai, bagi lagi tidak kepakai, dibagi buat subnet LAN web 2, bagi lagi LAN web 1, dan bagi seterusnya sampai ke subnet backbone atau antara router. Jadi saya ini mendata kebutuhan IP per subnetnya dengan membedakan dari gedung ya, terus melihat kebutuhan hostnya. Saya urutkan dari yang paling besar, ini isinya, terus menghitung prefix VLSM dari kebutuhan host. Ya, tabelnya bisa dilihat di sini. Oke, lanjut ke soal 2. Konfigurasi semua router agar bisa terhubung ke semua jaringan. Gunakan static routing dan uji dengan melakukan ping dari Budapest ke Alekhine dan dari Ponziani ke Sicilian. Oke, untuk melakukan ini static routing, saya perlu setup IP-nya dulu. Nah, di sini saya melakukan setup IP dengan alokasi VLSM yang telah dibuat sebelumnya. Terus saya mengaktifkan IP forwarding pada masing-masing router. Terus untuk di smooth mengarah saya install IP tables buat membagikan dari NAT. Terus pada masing-masing router isinya kurang lebih sama, yaitu IP route at network via network. Jadi saya manual ya, di satu karena select routing. Nah, karena di praktikum ini sudah sampai di lebih dari DHCP, mungkin saya akan mengkonfig ulang untuk melihat. Sebelumnya saya buat script di sini ya. Namanya ini folder my script, namanya static underscore conf routing. Bisa dilihat sini. Saya coba restart ya. Dan saya melakukan setup untuk pengetesan, yaitu di Budapest, Alekhine, Ponziani, Sicilian. Jadi kalau static routing kita ngassign IP-nya manual sini.
contoh Budapest, Alekhine, oh ya, ada Ponziani, oke, dan Sicilian. Ya, untuk pengetesan kayaknya sepertinya saya akan melakukan dari Budapest ke Alekhine aja, karena ini sudah saya config, takutnya membuat atau apa namanya, buat berantakan lagi. Oke, kita coba cek di Budapest. Oh ya, oke, ini sudah tersetup ya. Oh, ini di AJP relay, sorry. Nah, di sini Budapest mendapatkan IP dengan metode statik. Coba saya ping dari Sicilian ke dari Budapest ke Alekhine. Nah, sudah bisa. Ini IP dari Alekhine yang bisa diping ya, menggunakan static routing. Mungkin kita bisa lihat dari salah satu browser. Nah, sini menggunakan static routing yang sudah di setup di masing-masing file static conf routing. Oke, lanjut ke soal 3. Berikan seluruh klien Blackmar, Demar, Budapest, Stafford IP secara dinamis dari DHCP. Range IP dibebaskan, namun tunjukkan bahwa mereka mendapatkan IP secara dinamis. Oke. Yang pertama dilakukan adalah saya menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server di Ponziani, yaitu yang bertugas sebagai DHCP server. Ini saya buat script ya, buat lebih mudah. Interface-nya adalah ETH0. Terus saya buat config di sini, yaitu config-nya isinya subnet yang diperlukan. Lalu selanjutnya saya mengkonfigurasi DHCP relay pada Speedmora. Seperti ini config-nya. Servernya adalah Ponziani, interface 1, 2, 3 karena kliennya di bagian sini. Nah, terus dilakukan DHCP config buat klien. Ini sudah ya. Oke, sudah DHCP semua. Mungkin saya coba restart si Budapest. Oh ya, mungkin di bagian konfigurasi router perlu saya ubah lagi. Ini sepertinya untuk nomor 3 masih belum ya. Oke, kita coba lihat aja di Budapest ini. Dia mendapatkan IP dari DHCP. Kita coba ping ke Ponziani, contoh. Oke, bisa ya. Oke, lanjut.
berikan web server slave dan Sicilian IP address yang tetap atau fix dari DHCP. Nah, untuk melakukan fix IP yang menggunakan DHCP, saya melakukan konfigurasi pada DHCP servernya. Tentunya saya ini menggunakan seperti ini. Jadi dia berdasarkan MAC address dari slave dan Sicilian. Saya dapatkan dari ini ya, dari info ini. Slave dan Sicilian. Nih ada MAC addressnya. Terus biar fix saya masukkan ke config. Nah ini. Ya, jadi saya menambahkan subnet slave sama Sicilian di config DHCP servernya. Terus tambahin fix address buat slave dan Sicilian berdasarkan MAC address. Jadi saya coba beri contoh ini buat IP addressnya. Mungkin kita bisa lihat ya di slave. Nah, sini slave mendapatkan IP seperti ini. Nah, ini tentunya sesuai dengan permintaan saya ya. Nah, lalu tidak lupa untuk mengkonfigurasi DHCP relay pada router Zhuxiang karena dia adalah end router yang berhubungan langsung dengan slave dan Sicilian, sama seperti di Smith Mara tadi ya. Begini aja konfigurasinya menggunakan ETH 0, 1, dan 3. Oke, lanjut adalah buatlah konfigurasi untuk domain Parkov IP node slave Pascarov IP node Sicilian pada DNS master Karokan. Tambahkan juga subdomain www. Jadi untuk melakukan konfigurasi domain saya melakukan di DNS master yaitu Carokan. Konfigurasinya seperti ini ya. Jadi saya buat folder DNS di folder MyScript. Terus saya buat konfigurasi yang sederhana, yaitu dia list zone-zone-nya. Ini ada Parkov dan Pascarov. Terus saya mau buat file db. Ini buat localhost saja. Nah, ini buat Pascarov. Jadi juga diminta kita membuat subdomain. Sama seperti di Parkov atau slave. Nah, jadi untuk ngerunnya kita tinggal run name dengan config ini. Nah, config ini akan meload file ini. Filenya ada di folder DNS di dalam folder MyScript. Ini saya buat config ya di Carokan biar lebih memudahkan. Nah, selanjutnya saya mengupdate name server pada klien-klien biar name servernya itu mengarah ke Carokan. Jadi dia tahu ini domain-domain dari DNS servernya. Jadi mungkin kalau kita ping misal dari Budapest, kita coba ping ke Parkov. Nah, bisa dia ke IP-nya 4010 slave Parkov slave ya. Oke, jadi tidak bisa ya. Oke, selanjutnya konfigurasikan juga Alkain sebagai DNS slave yang bekerja untuk membantu Carokan. Lakukan pengujian dengan mati Carokan, lalu ping ke domain dan subdomain. Oke, buat DNS slave jadi kita perlu melakukan config yang mirip. Hanya saja yang berbeda adalah sebelumnya melakukan konfigurasi ini dulu, allow transfer pada masing-masing
zone ya, agar si server menginfokan ke slave-nya. Nah, ini IP slave-nya. Nah, lalu pada DNS slave saya membuat folder DNS dan /slave DNS slave. Terus saya buat file sama seperti di masternya. Dan di sini perbedaannya adalah di sini type slave dan ada masternya, ini IP master. Terus menjalankan ini dengan name menuju config-nya. Nah, file db ini akan dikirimkan oleh server ke slave dan akan disimpan di folder ini. Jadi sudah otomatis. Mungkin untuk pengetesan saya matikan carokan ya. Carokan. Lalu saya coba ping dari Budapest ke ini Kharkov aja. Ini bentar ya, coba saya cek dulu. Sudah dapat oh sorry, ini kayaknya belum saya setup buat name servernya ya. Coba kita hapusin ya. Atau kita coba ini ya, meng-up name servernya slave, karena terkadang harus ini up IP-nya slave. Ini udah jalan belum ya? Oh ya, sudah. Jadi saya lupa ya, perlu untuk mengganti domain name servernya ke slave juga. Jadi ada master dan slave seperti begitu. Ini sudah bisa ping ya. Padahal si carokan mati. Oke, lanjut aja. Soal ke-7 ya. Konfigurasikan Sicilian agar berfungsi sebagai web server Nginx yang menyajikan halaman berikut. Konfigurasikan juga agar Sicilian menyimpan custom access ke theme access log dan error log ke theme error log. Oke. Untuk soal 7 ini saya ini menggunakan dari case 3. Jadi saya buat folder myconfig dan myweb, terus saya copy file HTML-nya yang di download tadi ke file ke folder myweb. Terus saya membuat konfigurasi Nginx seperti ini. Jadi ini saya kopas saja ya dari case 3 kalau tidak salah. Dia akan akses lognya sesuai di sana tadi ke theme access log. Server namanya pascarov.com dan www.pascarov.com. Rootnya ada di folder myweb ya, dengan nama indeksnya itu Sicilian HTML. Mungkin biar lebih jelas saya buka aja ya di web server. Nah, sini ada config. Ini myweb cuma HTML aja. Terus ini config-nya ada nginconf. Ini isinya ini. Start HTTP ini cuman sebagai ini ya, ngeran Nginx-nya.
pakai command ini. Jadi dia akan nge-run Nginx dengan config ini. Oke, lanjut. Oh ya, saya belum melakukan pengetesan ya. Mungkin dari sekarang ganti dari Blackmar. Saya akan melakukan pengetesan ke Sicilian menggunakan curl kasparov.com. Nah, sudah muncul ya hasil webnya. Coba sekarang ada www-nya. Oke, sudah muncul. Oke, lanjut buat soal nomor 8 sini buat custom access log. Jadi saya melakukan ini ya, di config Nginx-nya. Nah, saya lakukan buat suatu format yaitu log format namanya sicilan akses. Ya, sesuai ini sih. Ini tanggal dan waktu. Ini remote address. Menggunakan request apa? Statusnya gimana? Body name berapa? Request name berapa? Mungkin tadi kan sudah coba akses ya. Mungkin kita lihat di ini ya. Akses lognya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi .com sicilan akses from IP ini, dan kebetulan IP ini adalah IP dari sini. Nah, ini yang barusan kita akses. Oke, lanjut nomor 9. Konfigurasikan juga slave agar sebagai web server Nginx yang menjadikan dalam berikut dan hanya bisa diakses melalui port 8000 dan 888. Oke, untuk nomor 9 ini mirip ya dengan nomor 7 kalau nggak salah. Ya. Pakai Nginx config, terus copy webnya, ini misalnya di sini. Nah, sini ada config sama my web. Jadi mirip. Oke, mungkin kita tes ya ke slave di port ini. Oh ya, bedanya ada portnya. Jadi di config-nya dia akan ngelisennya ke port 8000 dan 8888 saja. Mungkin coba kita tes ya. Tes dari sini curl ke tarkov.com. Oh ya, ada portnya. Apa tadi ya? 8000. Nah, bisa. Tadi kalau ini nggak bisa karena dia portnya 80. Oke, lanjut. Nomor 10. Untuk memudahkan akses, buatlah satu domain lagi dengan nama openx.com yang mengarah ke Petrov. Lalu konfigurasikan Petrov sebagai reverse proxy yang akan melakukan forward request ke server yang berdasarkan URL yang diminta. Openx.com Sicilian diarahkan ke Sicilian, slave ke slave. Oke, untuk nambahin ini ya, pertama kita harus nambahin domain Openx ya. Nah, itu kita nambahin dulu di bagian DNS servernya. Jadi kita tinggal nambahin zona openx.com seperti ini, sama ya konfigurasi di config name sini. Terus saya langsung buat agar bisa di slave juga ya, di slave sama kayak sebelumnya. Nah, di Petrov ini saya konfigurasi Nginx ya sebagai reverse proxy. Nah, maksudnya tuh gimana? Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini, server name-nya adalah openx.com. Location, jika locationnya ke /Sicilian, dia akan ke IP-nya Sicilian. Terus kalau /slave, dia akan ke IP-nya slave. Mungkin kita bisa coba ya. Kalau openx.com slave. Nah, kita bisa lihat di sini, ini webnya slave. Nah, slave. Kalau kita ke Sicilian, kita akan buatnya ke webnya Sicilian. Nah, ini
config-nya sama kayak web server di atas ya, cuman bedanya ini aja. Oke, lanjut. Nomor 11, tambahkan juga konfigurasi agar request opening random akan mengalihkan request ke web server secara algoritma round robin. Oke, tambahannya di sini cuman ini ya. Saya nambahin upstream namanya random server, ini IP-nya si Jilian, dan ini IP-nya si Slave ya. Nah, terus saya nambahin location di sini /random. Dia akan ke /random ini, yaitu di sini. Nah, secara round robin tuh maksudnya adalah dia akan bergantian. Mungkin kita bisa tes ya. Di sini curl openings.com /random. Nah, bisa tuh bergantian. Nah, ini di Jilian ya. Terus kita random lagi. Nah, ganti Slave. Terus kita coba random lagi, Sicilian lagi. Ya, seperti begitu. Lanjut ke soal 12. Hapus seluruh static routing dan ubah agar seluruh router menggunakan dynamic routing menggunakan protokol RIP. Oke, untuk nomor 12 ini ya, pada masing-masing router saya buat script ya, namanya dynamic routing.sh. Nah, di sini sudah tercantum ya script-scriptnya. Intinya adalah dia akan nge-run ini FRR dan akan melakukan konfigurasi. Mungkin saya bisa coba ini ya, config ulang karena tadi saya ubah ke static ya. Oke, kalau saya lihat sini ada dynamic routing dan static conf, dan saya setiap boot jalanan ini. Kalau dilihat sini saya mengkomen bagian dynamic ya, soalnya tadi pengetesan tuh nomor 2 harus pakai static routing. Kita akan ganti itu. Oke, lalu saya akan lakukan restart. Langsung aja di sini aja biar gampang. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya, dia akan melakukan konfigurasi secara dynamic routing menggunakan protokol RIP. Kita bisa coba tes ping dari Budapest ke Ponziani. Nah, bisa. Di sini juga saya melakukan ini ya, screenshot routing table di salah satu router, yaitu router Lucena. Sini menunjukkan rute-rute dari dynamic routing ya. Coba ping. Oke, lanjut ke nomor 13. Untuk meningkatkan keamanan, konfigurasi firewall Smithmora untuk melakukan pembatasan koneksi SSH ke server DNS. Drop semua paket SSH yang berasal dari seluruh klien memiliki tujuan Karokan atau Alkine. Nah, di sini saya melakukan ini ya, firewall menggunakan IP tables. Sini komennya saya taruh di Smithmora. Mungkin kita bisa testing ya, Budapest mau SSH ke ya. Sebelumnya saya buat user contoh di Carokan.
itu diblok oleh Smith-Mora, nggak ada tampilan apa-apa atau feedback ya, nggak ada message error atau gimana, nggak ada diblok. Nih seperti ini sebelumnya masih bisa connect sebelum firewall, ini setelahnya. Oke, lanjut ke soal 14. Nampaknya software hanya ingin bekerja di hari kerja, maka dari itu klien hanya bisa mengakses Sicilian dan Sleeve pada hari Jumat, Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 5 sore. Nah, untuk ini saya melakukan konfigurasi di Smith-Mora lagi ya. Jadi intinya sini, ini IP-nya Sicilian dan Sleeve. Nah, ini untuk mengizinkan pada Senin Jumat 9 sampai jam 5 sore. Ini time start 9. Ini harinya, ini di Sleeve. Nah, di luar jam itu dia akan ngedrop. Mungkin kita bisa coba ya. Di sini date-nya Friday jam 1. Nah, kalau di ini harusnya bisa HTTP ya ke Sicilian atau Sleeve. Nah, bisa. Mungkin kita bisa testing ya. Cuman saya agak lupa cara ganti waktu. Mungkin saya akan pause bentar. Oke, mungkin saya akan coba ya. Ini kan sudah dicoba dalam jam ini ya. Mungkin saya akan coba di jam 18. Oke, seharusnya kalau kita mengakses Pascarov dia tidak bisa. Nah, tidak bisa karena dia keblok di firewall Smith-Mora. Nah, sebelumnya kan bisa ini. Oke, coba lagi ya. Kita ganti waktunya jam 12 siang deh. Nah, bisa kurang seperti itu. Lanjut buat soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini fitur logging untuk terhadap paket yang di drop di firewall Smith-Mora. Jadi di Smith-Mora ini saya beri tambahan ya, ada lognya. Nah, caranya tuh saya menggunakan chain yang bernama logdrop dan ulog D2 sebagai daemon buat menerima log dari target. Jadi dia nggak langsung ngedrop di rule firewall. Jadi semua rule drop tuh diarahkan ke log drop. Nah, terus ngirimin informasi paket ke ulog D. Nah, baru melakukan drop. Jadi pertama bisa ini ya, buat chain, terus dia akan ngelakuin logging dulu ke chain log drop, baru di drop. Nah, ini contohnya buat ke Sicilian dan Sleeve. Jadi IP tables yang dibuat sebelumnya akan di forward lognya ke chain log drop yang sudah dibuat di sini. Jadi di log dulu ke log drop, baru di drop. Mungkin kita bisa lihat tadi ya, kita kan mengakses web server di luar jam kerja ya, tadi jam 18. Mungkin kita bisa lihat di lognya sebentar. Lognya ada di sini. Sebentar, mungkin saya mau ngecekin dulu ya.
sini sudah melakukan logging ya, karena tadi kita sempat nyoba buat mengakses di luar jam kerja dan itu akan ke drop dan akan ke lock. Ini kita bisa lihat ya dari Sweetmora ngedrop dari Ethernet interface apa ke out interface apa, terus dari MAC apa, sama IP source-nya ke destination-nya apa. Saya lihat di sini IP-nya 3251 dan kita bisa cek di sini ya. Nah, 3251. Terus ke destinasinya 4110. Yaitu tadi ini Sicilian yang kita berusaha akses di luar jam kerja tadi ya. Oke, dan berhasil ke lock ya di sini di Sweetmora. Oke, sepertinya itu saja buat video demo praktikum modul final jaringan komputer saya. Semoga ini ya praktikum saya semuanya benar, dan terima kasih sudah menonton.